Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat kan? Semoga kalian dan keluarga di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Hidya Istiqomah Al-Muslimah, bisa dipanggil Bu Hidya. Di sini saya akan bersamai kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran siswa melalui Google Form yang telah Ibu berikan di WA grup kelas. Lalu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tentang ketergantungan dalam membangun perekonomian bangsa. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol dari pemerintah. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, kita harus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah berpergian. Dan yang ketiga, ketika kita berada di luar rumah, upayakan untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Ibu ingin bertanya, sudahkah kalian membaca pada hari ini? Entah itu buku, majalah, koran, atau yang lainnya. Karena dari membaca kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuki materi. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pasti pernah kan? Nah, ada yang tahu apa arti saling tolong menolong? Ya, saling tolong menolong yaitu kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan ketika kita minta bantuan, kita juga dapat meminta kepada orang lain. Nah, lalu adakah dari kalian yang pernah melihat orang sedang berjualan? Mungkin di depan rumah, atau di pasar, atau di lainnya. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu artinya usaha? Ya, benar sekali. Usaha yaitu suatu kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang jasa ataupun barang guna mendapatkan laba dari hasil yang diberikan. Sekarang coba amati contoh teks wirausaha berikut ini. Mbok Jumi dari gendongan menjadi gedongan. Siapa sangka seorang tukang jamu gendong dapat menjadi pengusaha gedong. Sejak kecil, Jumi Jumari sudah mengenal jamu tradisional. Dulu, ia sekedar membantu orang tuanya berjualan jamu dari rumah ke rumah. Sosoknya ramah, humoris, dan rendah hati. Kini, Mbok Jumi, begitu panggilannya, memiliki puluhan jenis tanaman obat di lahannya sendiri dan memproduksi sendiri jamu tradisional yang dipasarkan hingga mancanegara. Mbok Jumi bercerita, awalnya ia hanya seorang penjual jamu gendong keliling. 10 tahun ia menjalani pekerjaannya tanpa kenal lelah. Ia hanya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan keuangannya. Dini hari, saya sudah mulai meramu jamu. Usai subuh, saya mulai menggendong bakul jamu
berjalan kaki dari rumah hingga komplek perkantoran, sekolah, dan pertokoan. Kadang kaki saya terasa lelah karena harus berjalan dari pagi hingga sore. Menjelang tidur, saya membalurkan ramuan beras kencur saya untuk mengurangi rasa lelah, kata Mbok Jumi. Perlahan pelanggan jamu Mbok Jumi bertambah. Permintaan dalam jumlah banyak mulai datang untuk dibawa pulang atau untuk diberikan kepada anggota keluarga sebagai buah tangan. Saya mulai kewalahan memenuhi permintaan jamu dari para pelanggan. Akhirnya, saya mulai menanam sendiri berbagai tanaman bahan baku jamu. Di awal dengan 10 jenis tanaman obat di lahan kecil belakang rumah, hingga akhirnya saya harus memperkerjakan kerabat untuk membantu. Begitu kisah Mbok Jumi tentang awal usahanya. Sekarang ia telah menjadi pengusaha obat tradisional yang sukses. Meski sukses menjalankan industri rumahan yang mengelola jamu dan obat tradisional, saya yang penting menjalankan usaha ini dengan niat yang baik, ingin berbagi ilmu dan senang bisa membantu sesama yang membutuhkan obat, ujarnya. Nah, dari teks tersebut, mari kita analisis pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa hasil kerja keras dari Mbok Jumi? Kedua, apa manfaat usaha Mbok Jumi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar? Pertanyaan ketiga, sebutkan tujuan Mbok Jumi mengembangkan usahanya. Pertanyaan keempat, bagaimana menurutmu karakter dari Mbok Jumi? Ya, pertanyaan kelima, nilai-nilai apa yang bisa kamu ambil dari teks tersebut? Berikut ini jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya usaha Mbok Jumi bisa semakin besar. Untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya manfaat usaha Mbok Jumi bagi lingkungan yaitu bisa melakukan penghijauan untuk wilayah tersebut dan bagi masyarakat sekitar mendapatkan obat dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk pertanyaan ketiga, tujuan Mbok Jumi mengembangkan usahanya yaitu untuk menyediakan obat tradisional bagi yang membutuhkan. Untuk pertanyaan nomor 4, karakter Mbok Jumi yaitu ramah, humoris, dan rendah hati. Untuk pertanyaan nomor 5, nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut yaitu kita harus memiliki sifat pekerja keras dalam melakukan berbagai hal sehingga kita dapat memperoleh secara maksimal. Dan dalam berwirausaha bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan untuk kita sendiri, akan tetapi dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Mari kita simpulkan isi teks Mbok Jumi tadi. Dari isi teks tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, Mbok Jumi selalu percaya diri dalam bekerja, yaitu Mbok Jumi tidak pernah memiliki rasa malu ketika dalam bekerja, karena Mbok Jumi merasa pekerjaannya halal. Yang kedua, Mbok Jumi memiliki karakter pekerja keras dalam berusaha. Yang ketiga, Mbok Jumi memulai usahanya dari menggendong jamu keliling sehingga menjadi pengusaha penjual jamu tradisional secara
nasional atau ke luar negeri. Nah, dari contoh teks wirausaha tersebut, coba jelaskan peranan wirausaha yang terdapat di dalam teks tersebut. Peranan wirausaha di dalam teks Mbok Jumi yaitu Mbok Jumi bisa memproduksi sendiri jamu tradisional atau Mbok Jumi sebagai produsen dari jamu tradisional. Yang kedua, sebagai obat untuk konsumen yang membeli jamu Mbok Jumi. Yang ketiga, Mbok Jumi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi kerabatnya atau orang lain. Ya, di dalam wirausaha terdapat peranan antara lain peranan wirausaha di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Yang kelima, menumbuhkan daya kreasi bangsa. Nah, dari pengertian dan peranan wirausaha, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk menilai hubungan saling ketergantungan pada teks tersebut. Keterkaitan saling tolong-menolong di dalam teks Mbok Jumi bisa dilihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan Mbok Jumi sebagai pengusaha jamu yang akan didistribusikan ke warung atau toko yang menjual obat tradisional yang kemudian akan dijual kepada konsumen atau pembeli yang membutuhkan obat tradisional. Nah, pembeli atau konsumen ini sebagai peminat dari obat tradisional Mbok Jumi tersebut. Nah, sekarang mari kita menjelaskan hubungan saling ketergantungan dalam perekonomian. Artian dari saling ketergantungan dalam berwirausaha yaitu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam berinteraksi atau melakukan kegiatan antara penjual dan pembeli. Nah, dari pembelajaran tadi, Ibu ingin minta kalian untuk membuat gambar hubungan antar wirausaha. Nah, sebagai contohnya akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Sekian, terima kasih dan tetap semangat. Juga meminta kalian untuk menuliskan kesimpulan dari isi teks Mbok Jumi di buku tulis tematik. Nah, sekarang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Jika ada, kalian bisa mengirim pertanyaannya melalui WA Group. Aku harap kalian sudah paham semuanya. Nah, sekarang ayo kita mengumpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Materi pembelajaran yang telah kita pelajari tadi yaitu ketergantungan dalam membangun perekonomian bangsa. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasinya akan Ibu kirimkan melalui grup WA kelas. Jangan lupa untuk dikerjakan. Sekarang, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.